Sekarang kan kita berselisih nih, tabarruk di kuburan itu ada dalilnya nggak? Boleh apa nggak? Kalian bilang boleh, kami bilang nggak boleh. Berselisih kita. Apa perintah Allah? Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. 7 riwayat disebut oleh Imam At-Tabari, kembalikan kepada Allah, artinya kembalikan kepada Al-Quran. Justru melihat sendiri dalam sesi diskusi kemarin, Anda sibuk membuka Google. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa matabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, kalau kemarin kami mengupload video debat yang terakhir, yaitu sesi yang kedua ya. Baru sekarang kami akan menanggapi tanggapan dari Ustadz Tamrin, yang mana pada intinya Ustadz Tamrin itu minta asli dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Memang sesuai dengan jargon Wahabi, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun logika Wahabi ini pendek ya, tidak memikir secara luas. Kalau apa-apa yang harus kepada Al-Quran dan Sunnah secara spesifik, Wahabi pun tidak akan mampu mendapatkan dalil-dalil permasalahan yang begitu kompleks. Sebelum saya tanggapi, mari kita simak dulu statement atau tanggapan dari Ustadz Tamrin terhadap statementnya dari Ustadz Faris. Mari kita simak videonya. Al-mashu alal qabri. Mereka mengingkari mengusap kuburan. Kalaupun tabarruk di kuburan, al-mashu itu imbabi aula, ya kan? Li'anna al-qiyasul aulawi hujjatun. Ya, itu aja paling. Masih ada waktu, silakan. Ungkapan Ustadz Faris ini sama dengan Gus Hajir juga. Itu mutar lagi, sebut lagi nama ulama fulan Imam Ahmad Muhammad ini anaknya. Kami tahu Ustadz itu. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Antum mengatakan tidak harus secara sharih. Loh, Allah perintahkan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Saya sudah sebutkan tadi 7 riwayat yang disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari. Antum bilang enggak harus secara sahih. Antum mau ikut Al-Qur'an atau ikut siapa ini? Ikut siapa? Ikut siapa? Satu lagi siapa? Bandingan siapa? Enggak, saya tanya, antum mau ikut Al-Qur'an atau mau ikut siapa gitu. Jadi kan saya sudah sebutkan tadi adat kita dalam berselisih itu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka farduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Saya bisa bacakan ini tabarruk ucapan-ucapan ulama yang melarang menyentuh kubur segala macam panjang. Bukan di sini tempatnya kita merincikan itu. Saya juga bisa baca, tapi bukan itu poin. Kita pengen poinnya apa? Gus Hajir baca ini ulama begini nama-nama ulama, nama-nama kita. Sama diulangi lagi oleh Ustadz Faris. Poinnya apa? Saya tanya. Kita kembali kepada An-Nisa ayat 59, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Qur'an atau kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang sahih. Ustadz Tamrin ini meminta agar Ustadz Faris Baswedan dengan Ustadz Hajir itu mendapatkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang bolehnya berziarah kubur, artinya tabarruk di kuburan. Sebelumnya kita ingat dulu bahwasannya orang-orang Wahabi ini kan mengatakan Salafi, mengikuti pendapatnya Salaful Ummah, itu yang selalu digaung-gaungkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengikuti manhaj Salaf, mengikuti pendapatnya ulama Salaf, Salaful Ummah. Ternyata ketika setelah dipaparkan dalil-dalil, pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran dari ulama, ditolak mentah-mentah, minta langsung dari Al-Quran. Tuh. Kalau kita semuanya ya dengan masalah yang cukup kompleks di dunia ini harus ada ayat Quran yang spesifik tentang hal itu, sampai kiamat 2 hari pun tidak akan menemukan dalilnya. Ya, satu, kalau memang harus tabarruk di kuburan itu harus ada perintah dalam Al-Quran, harus ada perintah spesifik ataupun dari Quran ataupun Sunnah. Tidak akan ada. Ya. Yang di Quran itu kadang ada dalil umum, ya. Dan yang mengerti tentang hal ini adalah ulama. Makanya kita itu diperintahkan oleh Allah
untuk mengikuti mereka, yaitu dengan dalil dengan firman Allah, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi orang Wahabi pun tidak akan mampu. Contoh harkat di Al-Qur'an. Ya. Adakah namanya perintah dalam Al-Qur'an atau sunnah untuk mengharkati Al-Qur'an? Kemudian titik pada jim, jim di tengah, titiknya di atas. Kemudian antara za dengan za diberi titik di atas, adal dengan azalnya ada titiknya, si dengan shin, dot dengan sot, to dengan zo, atau titiknya ya. Adakah perintah dalam Al-Qur'an tentang sebutnya? Kalau ini dianggap bid'ah, maka kalian pun juga melakukan bid'ah. Salat tarawih di Makkatul Mukarramah itu setiap tahun, maka setiap bulan Ramadan itu saya sudah selalu membaca Al-Quran dalam tarawih 1 juz 1 malam. Apakah ada perintah dari Al-Quran atau sunnah ataupun Nabi mencontohkan tentang hal itu? Ada enggak? Kalau ada silakan datangkan dalilnya. Silakan datangkan dalilnya, perintah dalam Al-Quran atau dalam sunnah ataupun contoh Nabi melakukan hal itu. Kemudian di akhir bulan Ramadan setelah hatam Quran, Syekh Sudes membaca doa khatmul Quran. Adakah perintahnya dalam Al-Quran atau sunnah tentang membaca doa khatmul Quran di akhir bulan Ramadan? Silakan dicari dalilnya. Kemudian di akhir bulan Ramadan pula, Syekh Sudes membaca kunut rakaat terakhir sholat witir, panjang sekali ya. Adakah perintah dalam Al-Quran, dalil ayat yang spesifik memerintahkan untuk melaksanakan membaca kunut di akhir bulan Ramadan, di akhir rakaat dari sholat witir? Karena orang lain yang melakukan kemudian dipreteli, kemudian diminta dalilnya harus spesifik dengan Al-Quran, sedangkan kelompoknya sendiri juga sama, artinya tidak melakukan sesuatu tidak pas spesifik ada ayat yang memerintahkan atau melarang ya. Jadi kalau dari ulama salaf itu Nabi tidak melakukan bukan berarti dilarang, kali nanti ada dalil yang melarang. Meskipun tidak ada perintahnya tapi dalil tidak melarang, maka boleh-boleh saja ya. Jadi tantangan untuk saudara kita Salafi Wahabi khususnya Syarif Ras, silakan datangkan dalil apa yang telah saya sampaikan tadi. Kalau udah tabaruk di kuburan itu tidak boleh dengan asumsi tidak, karena tidak ada perintah yang spesifik dalam Al-Quran ataupun dari sunnah, maka saya minta juga dalil membaca kunut di akhir witir ya dari sunnah Syekh Sudes, kemudian membaca Quran ya, 1 juz 1 malam dalam tarawih, kemudian doa khutbah Quran di bulan Ramadan di akhir bulan Ramadan yang biasa dilaksanakan di Makkatul Mukarramah. Silakan datangkan dalilnya. Mungkin hanya ini tanggapan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.